Audan Alhamid, Anwar Akso, Azizul Haq, Dwi Praditya, Evan Razi, Farel Pradita, Ferry Guswansyah, Farhan Azam, Miftahur Rizki, Farhan Azam, Muhammad Anis, Muhammad Asraf, Muhammad Azhar, Muhammad Bintang. Oke, kita mulai ya. Sebelumnya kita review ulang yang minggu lalu, yang hari Senin. Kemarin itu kita membuat rangkaian apa? Yang kita perhatikan itu. Rangkaian apa? Ini rangkaiannya full fenomenik. Nah, kalau sekarang tuh kita tuh elektrofenomenik. Nah, jadi waktu yang kita minggu lalu itu yang pertemuan kemarin itu kita banyak menggunakan udara bertekanan. Jadi belum masuk elektrofenomenik. Nah, di sini pasti semua kendalinya aktuator itu tahu aktuator yang tahu enggak aktuator itu yang mana? Silinder. Berarti output. Nah, di sini kan aktuatornya dikendalikan oleh angin atau udara bertekanan. Nah, kalau sekarang kita masuk elektrofenomenik. Jadi aktuator itu bisa dikendalikan oleh udara bertekanan dan listrik. Nah, yang membedakan elektrofenomenik dengan fenomenik murni atau yang biasa itu, dia tuh menggunakan solenoid. Ya.
menggunakan kontrol udara bertekanan atau full pneumatic murni, dan dapat pula dengan menggunakan listrik. Nah, pada sistem ini media pneumatik digunakan untuk menggerakkan actuator, sedangkan untuk mengaktifkan aktuasi katupnya menggunakan media listrik. Jadi ada dua rangkaian yang utama, ini rangkaian pneumatik, ini rangkaian rangkaian kontrol. Jadi nampak jelas elektropneumatik dengan pneumatik murni, dia pasti ada rangkaian kontrolnya. Dan yang membedakan rangkaian pneumatik dan elektro, dia nih ada solenoidnya. Jadi kalian itu bisa lihat di gambar sebelumnya yang kita praktikum kemarin, ada nggak gambar ini? Di sini diaktifasi dengan apa kemarin? Yang waktu pneumatik murni gunakan angin kan, yang dia dan limit switch masuk ke katup. Jadi ada udara di sini kan masuk. Nah, lihat aja di sini. Kalau ada solenoid di sini berarti tandanya udah jelas itu rangkaian elektropneumatik. Nah, apa aja sih bagian-bagian dari rangkaian kontrol untuk elektropneumatik? Di sini ada kontak NONC berupa push button, saklar atau selector switch. Sama aja, kemarin kan waktu pneumatik ada selector switch juga kan? Nah, relay. Relay tahu? Apa tuh relay? Menurut pemahaman kalian aja kan sudah belajar di TW 1 kan? Apa? Saklar apa? Saklar otomatis. Yang itu saklar magnetik. Jadi ya kan saklar kan banyak macam nih. Nah, kalau yang khusus relay ini namanya saklar magnetik intinya. Jadi cara kerjanya kan ingat gimana cara kerja dari relay ini bagaimana? Jadi ketika diaktifkan relay ini bagaimana? Di TW 1 2 menghasilkan medan magnet. Terus? Ya, menghasilkan medan magnet. Terus? Jadi ketika aliran listrik masuk ke koil, yang mana koilnya? Yang mana? Yang mana koilnya? Ini koil ini A1 dan A2. Nah, itu jadi listrik tuh harus memasuki ke koil terlebih dahulu, karena di sini dia ada kumparan magnet yang akan menarik kontak-kontaknya. Nah, ini kontak-kontaknya. Nah, satu ini apa? Tahu satu ini apa? Kaman. Nah, itu terbagikan di sini ada NC, di sini ada NO. Jadi ketika ini aktif, dia bakal menarik. Nah, akan pindah atau enggak ke NO. Tergantung kalian bagaimana buat fungsi kerjanya waktu kalian bikin rangkaian. Nah, selanjutnya sensor. Nah, sensor di sini untuk mengatur pergerakan silinder. Kemarin waktu yang full pneumatik kita menggunakan apa? Jadi cara kerja limit itu bagaimana? Ketika apa? Ketika apa? Apa yang terkenal limit switch? Silinder atau aktuator kan? Nah, jadi ketika ujung piston itu terkena dengan limit switch, maka dia akan mengirim perintah untuk silinder itu maju. Selanjutnya, proximity, sensor induktif dan kapasitif. Di sini kan ada belajar proximity kan? Di TOI berapa? Nah, proximity induktif apa gunanya? Ya, kalau kapasitif? Iya, jadi proximity ini ada kalian lihat alat yang dibuat sama kakak kelas kalian di bawah yang kalian ada sama pertemuan. Itu ada beberapa menggunakan proximity. Jelas ya, kalau untuk yang sudah logam induktif, yang non logam kapasitif. Nah, inilah simbolnya.
Nanti ini simbolnya ada di fisip. Nanti kita akan menggunakan sensor ini. Selanjutnya proximity sensor magnetik atau red switch. Dia ini aktif jika mendeteksi medan magnet pada silinder. Penampak ujung piston bagian dalam memiliki magnet. Jadi ujung piston itu memiliki magnet. Maka dia akan mendeteksi sensornya. Nah, selanjutnya yang keempat, yang terakhir, solenoid. Nah, tahu tadi kan yang membedakan pneumatik dan elektro itu apa? Ada apa? Solenoid. Jadi kalau misalnya di pneumatiknya itu depan aktivasinya belum ada solenoid, berarti itu masih rangkaian murni. Nah, jelas nampak bedanya gitu. Jadi standar ini bekerja dengan prinsipnya juga sama kayak dengan koil prinsip elektromagnetik. Jika mendapat tegangan, maka berubah menjadi medan magnet yang akan membuka dan menutup. Nah, ini simbolnya pada rangkaian katot pneumatik. Nah, ini untuk simbol pada rangkaian kontrol. Jadi nanti di prinsip itu ada begini simbolnya. Di sini kita akan mulai dengan review ya. Kan sebelumnya kalian di KW12 sudah membuat rangkaian relay kan, menggunakan kayak ketika push button 1 ditekan lampu menyala. Kita tahu berarti kan menggunakan relay. Nah, kita sini kayak review ulang aja bagaimana rangkaian kontrol kita coba nanti di papan planner itu. Tombol PP1 ditekan, maka lampu L akan menyala. Tahu ini gambar push button apa? Kalau di prinsip NO, tapi yang apa? Kan ada kan bedanya? Yang ini ya. Apa bedanya nih? Nah, ini push button biasa, dan ini push button button. Jadi kalau push button ini ditekan langsung lepas. Nah, kalau ditekan dia sama kayak selector switch. Dia akan mengunci. Nah, jadi kita tombol PP1 ditekan maka lampu akan menyala. Lampu akan menyala. Begini rangkaiannya. Sekarang kita coba di FitSim ya. Ayo buka di FitSimnya. Sebelumnya udah pernah merangkai kontrol di FitSim? Belum? Belum kan? Yang kemarin kalian di TW12 kan kalian langsung ke trainer kan, ke papan kan, nggak ada merangkai. Sabar ya. Nah, yang pertama itu kita cari dulu sumbernya. Dari kota PLN. Coba, ada yang bisa dapat sumbernya yang mana? Semua ada telepon kosong. Selanjutnya apa? Push button. Nah, di sini kan di LKPD-nya dibilangnya
rangkaian kontrol langsung atau direct control. Di sini tombol yang langsung memberi perintah untuk lampu menyala. Jadi tanpa menggunakan relay. Nah, ini kita langsung ke lampu. Jika tombol PP1 ditekan, maka lampu menyala. Seperti ini indikator lainnya. Kita sambungkan. Udah, ada buat kayak gini. Ya, coba dibuat. Di sini kita bisa atur lampunya warna apa. Banyak warnanya. Mana hijau ya. Udah buat. Oke, sudah? Sudah. Kita coba simulasikan ya. Jika PP1 ditekan, maka lampu akan menyala. Tapi kalau ini harus ditekan terlebih dahulu. Apa kan perbedaannya? Tapi di soal di angka PD bilangnya tombol PP1 ditekan lampu PL menyala. Di sini dia ditekan belum dilepas. Berarti yang ditekan itu menggunakan push button biasa, kan ditekan terus. Kecuali ada perintah disuruh dilepas. Nah, jadi kita mulai dari sini. Selanjutnya yang tombol PP1 dan PP2 ditekan lampu akan menyala. Ayo siapa yang bisa buat? Ya dari sini dasarnya, cuman hidupin lampu aja. Tapi ada 2 push button. Ayo coba buat. Apa soalnya dari dong? Yang di APD-nya, coba lihat APD-nya. Jika tombol PP1 dan PP2 ditekan, maka lampu akan menyala. Logikanya N. Tahu logika N itu apa?
logika N itu harus dua-duanya hidup baru lampu akan hidup. Kalau or di sini ini or ini bisa salah satu ditekan hidup ya. Bahasanya dua tombol. Iya kan dua tombol nih, PP1 dan PP2. Coba buat, ayo. Dasarnya yang tadi nih, sebelahnya. Yang ini. Coba buat di sebelahnya. Cuma menghidupkan lampu ya, kita belum ada pakai relay. Bisa? Sampai situ ramai ini yang dasar. Kita dasar dulu. Ya, harus dua-duanya N ya. N itu harus dua-duanya baru menghasilkan nilai satu atau lampu menyala. Tiga cuma komponennya. Ini cuma tiga ya komponennya, 2 tombol dan 1 lampu. Sama sumber dah. Gimana ayo?
sama dia. Nyala kiri jauh. Coba kamu bikin rangkaian di depan deh, bisa nggak? Ayo, Aldan. Nomor berapa lo? Ya, yang itu. Yang untuk yang logika ya. Ya. Coba di depan rangkaiannya. Ada yang buat rangkaian seperti ini? Ingat santai di bawah. Ini cuma 3 komponen aja kan? 2 tombol dan 1 lampu. Nah, di sini kita buat prinsipnya ya. Ini tambahin tombolnya. Nah, coba perhatikan. Perhatikan. Nah, tadi tekan PB1, PB2, lampu akan menyala. Untuk N. Ini kan nggak nyala kan? Karena N itu harus dua-duanya. Tidak salah. Sekarang kita yang on, sampai udah bisa ya. Yang lain kan kita kasih kesempatan yang lain. Buat rangkaian on. Oke, awak ya. Baik, jauh. Yes. Ya. Perhatikan temannya mau ini mas.
ada satu di ini kan, maka lampu akan menyala. Pun dengan menembak. Jadi salah satunya ini kan lampu akan menyala. Kamu tahu kenapa dia langsung menyala? Kan dia injek. Kita tutup. Satu juga dikirimkan dia untuk konsultan, makanya dia menyala. Ada yang kayak gini kan barangnya? Jadi ini yang biasanya ya. Jadi yang N itu kan dia harus ini kan ketika di plusin kan nampak kan garis merah yang atau arus listriknya masuk kan. Nah kalau misalnya ini belum ditekan dia akan tertahan di sini dia. Di sini garis merahnya. Nah kalau ini dia langsung di sini. Dari 24 volt langsung masuk ke PP2, makanya bisa lampunya langsung menyala. Nah, kalau ini kan dia apa? Kalau R itu tertahan di sini. Poin ini pun dihidupkan juga nggak bisa karena kan harus melewati arus dulu di sini di atas. Udah tuntas yang di sini, kita lanjut ke rangkaian kontrol tak langsung. Di sini kita menggunakan relay. Tombol PB1 ditekan, lampu menyala. Tombol PB stop untuk mematikan lampu. Ayo coba kalian buat dulu. Gimana? Ini logikanya. Ini simpel aja menggunakan relay. Ada yang bisa? Nih, tombol PP1 ditekan, lampu menyala. Tombol PB stop untuk mematikan lampu. Iya, tombol kok. Ya, 2 tombol. Ada penggunaan relay. Karena ini kontrol tak langsung. Sensor atau tombol tidak langsung memberi perintah kepada aktor, tapi mengaktifkan relay terlebih dahulu. Nilainya di mana? Ada di situ relaynya gitu ya. Nih relaynya. Nah, praktek kan kalian kemarin? Berarti satu tombol sembilan. Dua tombol sembilan. Ya. Oke Bu, makasih Bu. Kemarin waktu kayak juga ada buat rangkaian direct outlet belum? Udah. Nah, itu yang kayak gitu tuh. Ayo. Ada. Lagi hidupin aja kan, hidupin. Dia langsung motor atau hidupin lampu? Nah, sama tuh. Lampu atau apa? Cuma hidupin lampu aja. Itu rangkaian direct outlet. Gitu. Satu koin untuk satu lampu. Kan relay ada kontak-kontaknya juga kan?
Nah, Relay ini. Nih. enggak relay yang mana ya? Relay itu nggak bisa dibawa kaki. Kenapa? Bisa dibawa kaki. Bisa dibawa kaki. Ada rangkaian contoh rangkaian di depan tadi tuh. Enggak. Di sini ya. Itu udah dari ayo. Ini kunci kok. Iya. Pakai kunci yo. Kan dari ini. Oh iya, dari kontak. Kalau lagi dari sampai apa lagi? Kuncinya Kunci. Encik. Kunci itu. Jadi terbuka dong. Oh, Kalau encik jadi terbuka lagi. Oh iya. Yo. Udah praktik kalian kan dari online. Ada yang bisa? tadi kok nak hadir ke sini. Tapi kalian kemarin buat rangkaian ini ya, problematik. Biar KPD 3. Mau ke depan. Iya, mau ke depan. Hadir sih. Biasanya tinggal di langsung. Woi. Poinnya Tuh, memang satu ya. Emang kalian berarti kaki aduannya yang nomor berapa itu kalian sama itu nggak kan? Kalau foto itu kan dia negatif. Berarti seri. Iya. Rangkaian dari online. Ada kemarin bapak buat rangkaian dari online. ini kok. Ini kok. Benar, Pak. Iya, lupa. Lupa gini. Ada menggunakan fungsi relaynya ya. Pakai delay, Pak. Saya memang tidak pakai relay. Terus yang kalian buat di apa? Ya. Oke, juga mau renangkan. Jadi kan Oh. itu ada Gimana? Ada. Wih, dari konten orang nyoba kalau ini. Ya ini Pak, jalur ini ya Pak. Biasa kayak gitu ya Pak.
Mana? Coba. Kuncinya. Yang kunci. Ini lu kok kunci kok. Sudah ya, Pak? Ya, kita buat ya. Udah dong. Masih udah. Ya, masih. Relay ada cocok dong. Karena cocok, kurang memahami aja itu. Ya, ada dari Sudah ini kan bagian sampah. Kaki sampai siapa? Nah, jadi kita masukin bahan satunya menggunakan Niten. Ini off. Oh, ada. Selanjutnya menggunakan pusbatan NO. Nah, supaya kan dibilangnya ini kan waktu di ini begini aja kan, maksudnya belum nyala juga. Nah, dan harus di sini kan dibilangnya ditekan. Bagaimana fungsi relay ini ada, dia harus menggunakan pengunci. Nah, jadi kan supaya lampunya akan tetap hidup atau relay hidup. Malah, Jadi sampai mah. Lampunya ada nih, di sini. Nah, untuk mengambil penguncinya tuh di sini di general switch ada back switch, break switch, sama check over. Check over tuh dia kabelnya satu, outputnya tuh ada dua, yang NOS atau NC. Kalau kemudian ini check over nih, overnya cuma satu, ini NC, ini NOS. Nah, kita ambil pengunci di sini, max switch. Bukan push button ya. Dia harus max switch. Baru kita paralelkan dengan push button. Makanya push button dia akan aktif. Relaynya kita taruh di sini K1 ya. Nah, coba perhatikan dulu yang di rangkaian ini. Di sini tahu nggak ini apa maksudnya? Ini NO, ini NC. Jadi NO ini pada di nomor 2 nih, di garis line nomor 2 nih. Jadi satu nih line 1, 2 ini line 2. Jadi NO ini ada pada di garis 2 nih. Jadi kalau kalian mencari trouble atau apa, jadi tinggal lihat aja di bawah sini. Kelihatan. Jadi yang NO ini berada di garis line 2. Nah, kita aktifkan ya. Jika PPB aktif, buku akan nyala. Jika PPB1 di off, mati. Ini rangkaian kalau di nah, fungsi dari K1 ini sebagai apa? Di sini di belakang diparalelkan. Sebagai apa? Kunci. Nah, kalau di rangkaian di tadi juga kan udah belajar kan rangkaian kunci kan? Makanya PP ini dikunci dengan relay K1. Nah, baru ini lampu akan hidup.
Nomor 2 ini tombol PB1 ditekan lampu 1 menyala, tombol PB2 ditekan lampu 2 menyala. Terus ini yang tadi sih lebih aja di ini Pak. Kenapa? Masih pusing. Pusing. Iya. Yang dari online pasar asli. Ini Pak. Oh, ini Pak. Oke. Kita ini Pak. Pindah Pak. Kan ini Terus katanya 2. Tombol PB1 ditekan, lampu 1 menyala, tombol PB2 ditekan, lampu 2 menyala. Jika salah satu lampu menyala, lampu lain tidak menyala. Ini kalian sudah belajar di PLC 25. Ada kan bilangnya berarti kan dia compare B kan, nggak bisa menyala. Kalau misalnya compare A belum hidup. Dia bersihkan Ayo. Itu pakai semua yang kalian pelajari ini semua berkaitan. Selain kalian kelas di D5 ladder kan, jadi di sini namanya kontrol. Coba. Iya, berkaitan memang. Nanti kalian udah pakai PLC juga tuh. Ya Bu, kalau saya ini kalau saya jadi semoga bisa dapat Jadi dia ada 3 push button, PB stop, PB on 1, PB on 2, sama 2 lampu. Nah kalau 2 lampu berarti dia menggunakan 2 ini juga. beda. Berarti kelas satu lain poinnya 2 gitu. Iya. Ini kata saya. Orang kayak menyilang Kalian udah belajar udah sampai rangkaian interlocking? Belum? Belum lalu cek online. berpas belum. Ini ada 2 PW kok. Iya, PB on ada 2. Sama juga kayak yang tadi dari online. Ditambah lagi. Tambah. Ya, sama ditambah beberapa fungsi. Kalau misalnya lampu 1 nggak bisa menyala, maka dia bisa menggunakan kontak apa? Di lock ya.
Ini saya besok satu, besok ini, besok dua, besok satu kan itu, besok dua, Lego, kami mau besok satu. Mulai tidak bisa mengalah, kan langsung kalah. Ini istilahnya rangkaian pengertian.
Bos, ini bos. Drop. Dia nggak bisa pindah. Ini harus salah satu gitu. Jadi ketika ini hidup, itu kan kalau polisi hidup, berarti pakai fungsi apa lagi? Yang tadi yang pertama tapi ketika PB2 ditekan, satunya nyala kan? Nggak bisa nyala. Makan dulu nanti. Ayo perhatikan, tadi temannya udah ada yang bisa. Jadi kan instruksinya itu tombol PB1 ditekan lampu 1 menyala, tombol PB2 ditekan lampu 2 menyala. Jika salah satu lampu menyala, lampu lain tidak bisa menyala. PB stop untuk mematikan lampu. Jadi dia harus salah satu lampu. Jadi ketika PB1 ditekan dia nggak bisa ditekan, nggak bisa dihidupkan lampunya. Lihat ya ini rangkaiannya. Ini versi yang simpelnya. Kamu ini juga. Jadi kita kalau buat kan harus sesimpel mungkin untuk mengurangi jumlah kabel kan. Kita simulasikan. Jika PB1 menyala, lampu akan hidup. PB1 ditekan. Sini PB2 bisa ditekan. Karena dia ada fungsi ini R1 dengan MC. Jadi semua yang berhubungan dengan R1 dia akan bekerja. Kami juga sama nanti kan, yang NO akan tertutup, yang NC akan terbuka. Nah, makanya di sini R1 sini tertutup untuk sebagai pengunci dari PB. Di sini NC R1 dia akan memutuskan aliran untuk supaya R2
tidak aktif atau lampu 2 tidak aktif. Nah, ini kuncinya. Gunakan NC, ini kuncinya. Nah, temannya tadi udah betul itu. Dia menggunakan NC. Nah, untuk mengaktifkan PP2-nya, kita harus reset dulu menggunakan PP off. Nih, nyala lampu, ini tidak bisa. Nampak juga kan di sini yang NC-nya akan terbuka kan? Nah, begitulah fungsi dari relay. Ya lagi. Nanti kalian akan ketemu nih di rangkaian di pelajaran teori kedua. Nah, yang membedakan mereka tuh ini apa jelasnya? Dia menyilang R2 di sini, R1 di sini. Ya kan? Ibu udah bilang tadi di PLC udah belajar, tapi dalam bentuk ladder. Di sini kita rangkaian kontrol. Ya boh. Kalau di PLC ketika conveyor B hidup, conveyor A nggak bisa jalan. Alasan ada rangkaian ini supaya kalau di industri kita tidak bentrokan dengan mesin-mesin. Jadi harus salah satu gitu. Bisa tidak hidup bersamaan. Disco Pak. Nah, sekarang kita praktek ke papan. Sekarang bohong. Ya. Ya, sampai dulu untuk yang ini. Ayo. Udah buat kan di aplikasinya? Atau di rangkaiannya udah buat? Udah dihapus ya? Yang tulis tuh apa ya Bu? Yang biasanya N on. Jalan, Kamu yang mana tuh? satu. Yang langsung hidupin lampu. Yang rangkaian kunci, Bu. Pakai kunci. Saya holding, Bu. Nah. Dia gimana ini? Orang ini gila ya, adalah Makan oil. Oilnya mana? Oilnya oil mana? Kan ini satu kan. Jadi kan dia kalau dia ininya apa spesifikasi relaynya? Spesifikasinya kan dia menggunakan satu garman, dua outputnya NC atau NO kan. Jadi kalau misalnya kamu menggunakan yang NC juga, nanti kamu di sini ya dua ini, baru ini yang berwarna ke outputnya ke kanan. Iya, ini Apa yang aktif, mana Bu. harganya? Yang satu. Udah. Ragu saya, Bu. Kenapa tuh? Dia pakai kita coba listrik kok. Kita baru yang elektro dulu. Tadi masih rangkaian ini. Belum kita masuk yang Di mana yang kunci, Bu? Boleh ambil laptop, Bu? boleh. Bingung saya. Aku mati yang dia.
Ada yang terundang ya dapat tanda dan saja jauh ke makan lontong deh. Terus aja lo arah. Anda ditekankan Kapo di sini. Oh, ikonnya. Bentar. lihat keluaran PB-nya tuh kemana? Ini aja tentang staf bang dan oh cerita aja. Bapak teman bos. Iya. Mon. Apa mon? Apa yang menceritakan? Bu, komonnya di bawah. Iya. Komon yang di bawah. Komon ada halo. Ala kayak yang paling dulu. Jadi yang biasa dulu. Ya yang ini kunci. Jadi alah, kayak ada besar itu. Mandela. Kunci lagi. Jadi harus di baru sambung. Kalau dia pas itu gimana? Cia. Ini kan pakai ini dulu. Oh, ini pindah ke sini. Itu nyamper gitu, Iya betul. Itu tanya relay ya. yang ke start. Sama gimana supaya bisa mundur?
Tertutup. Ini mana ya usahanya supaya bisa buka dulu. Usaha namanya. Itu ada jazz lah. Apa ya? Nah, dari indah. Atasnya tuh BB2 atasnya kita satu kan? Bisa dilakukan di sini ya. Katanya di bawah dia bisa Enggak gambar lambangnya. Saya ditahan biar karena Bisa. kalau kunci baru nih bu, belum yang kompleks tuh. Sampai bu, seharusnya ini ditahan bu, tapi dikunci dari bu. Jadi lainnya kan? Iya bu, kalau mau matikan waktu. Berarti buat yang ibu buat tuh ayo. Yang lima dua. Lanjut ke kelompok lain. Oh yang ini. Oh, yang Lain lagi bu. Masih ini. Ya, lanjut. Mau yang rangkaian berapa? Bebas. 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 Coba. Kalau kalian mau melatih, boleh. Oh iya, boleh boleh. Bu, 5 lama ya Pak. gantung lagi, Pak, gantung lagi Pak. Tapi Ada kerja seperti semula. Kain suram bisa dicoba. Ini rekam ya? Iya. udah jalan waktunya. Ini direkam. Udah. Ayo, cepet-cepet. Saya yang enggak ini lanjutkan FAD-nya ya. Apa itu? Kesan hitamnya berapa?
Program bagi kontrol. Kamarnya satu kan? Semuanya harus mencobakan ya, karena ini kayaknya ada yang mulai salah. Kita dari mana mulai kerjanya? Ini kan simpel sekali sih ya. Nah, kalau mencobakan itu bisa jadi dulu ya kalau masalah kamar. Kita tuh mau mulai. Gimana mulai? Nih, protokol. Nah, kalau yang ini bukan ini. Enggak, yang lebih satu itu yang lebih kan dua itu Kita masuk bisa itu dulu. Buat kunci dan Ya kamu bilang itu teman berdua kan ya? Enggak terus satunya ini kemudian.
Rangga yang bisnis siapa lagi nih? Ayo, Atau lu tunjuk aja ya, lu tunjuk. Jadi benar dulu. Bikinnya si depannya versi itu baik kalau buat logika yang terjadi di dia itu terjadi dapatkan fungsi penguncinya. Kita kan lepas lagi kan dari Ibu bisa ada di Ya, seperti aja, Pak. Wih, Zen, ya. Coba yang nggak ada kegiatan coba lihat. Kamar yang ini membuat 16 silinder. Berulang ya, dia. aduh, senang gua silang. Nah itu kan 16 silinder berhutang A1, 2, 3, 4, 5. Mantap, bagus. Itu tinggal penyimbangannya deh. Apakah tergantung kita lebih secara dasar ini kan berhutang ya 16 silinder. Tinggal dipublikasiin. Ini baru di
Misal silinder A maju, Salah B dan C mundur, tergantung selera kamu. Selera. Kalau bisa. Ini mana? Ekspresi di bawah itu. Ekspresi. Tapi ya. Mati, nice. Ya, bilang nih. Bukan kerjanya. Kalau dia kerjanya kalau tandanya kuncinya. Soalnya dari tempat fokus tadi. Coba pada belajar Tunjuk temannya.
Tengok daripada diri sendiri. Yang penting jangan lupa. Aman deh, aman deh. Nah ini katanya di atas R1 lihat. Jadi contohnya dari positifnya. Buka balik lagi yang kemudian dia ada kunci makanya nilainya jadi kan Semua lagi. malah ada kunci dari masalah kemarin apa lagi? Ini nomor ramen apa? Jadi dia bekerja ketika PB2 ditekan saat maka R1 aktif. Semua yang berhubungan dengan R1 akan mengaktifkan kontak-kontaknya karena kan dia sama magnetik ya. Makanya R1 akan tertutup, makanya lampu akan hidup. Satu di sini rangkaian pengunci. Jadi kita masih yang membuat rangkaian kontrol dulu ya. Lalu kita masuk ke membuat dari nanti. Coba ayo kita simpulan satu orang jelaskan sini. Sama seperti yang aku bilang tadi. Ayo, pelan aja. Kan tadi udah tuh kalian kan? Nah, kita coba jelaskan. Gimana cara kerjanya pada rangkaian ini? Apa yang ditunjuk? Tunjukin. Tadi. Astagfirullah. Ini mari dijelaskan. Cara kerjanya. Coba diceritakan. Apa kita lakukan? Jadi cara kerjanya ketika PP2 di push button 2 ditekan, lampu akan hidup dan akan dikunci oleh relay 1. Ketika dimatikan oleh PP1 maka semuanya mati. Nah, jelas ya kan ini rangkaian kunci. Kalau ini dari yang rangkaiannya itu salah satu lampu. Jadi ketika ini ditekan, maka
siapkan kelas untuk dapat dikerjain. KPD-nya udah dikerjain? Udah semuanya? Belum. Rangkaian untuk yang elektrometernya udah, kontrolnya udah semuanya? Ini Pak. Iya. Udah Pak. Oke. Ya, kita bentukkan lagi. Duduk siap gerak. Duduk siap gerak. Hamdalah. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doi bisa. Makasih Ustaz bersamanya. Belum.